Di dalam sebuah peradaban, tersirat sebuah kearifan yang kian mengalir dalam nadi kehidupan masyarakat. Adat, budaya, dan tata krama merupakan wujud kesatuan utuh, warisan para leluhur yang dapat kita nikmati hingga saat ini. Seni bina rumah Melayu di Sumatera Selatan pada hakikatnya dipengaruhi oleh letak geografis, sumber daya alam tempatan, dan ajaran syariat Islam yang erat dipegang teguh oleh masyarakat. Mari melihat lebih dekat seni bina rumah Melayu dari timur Sumatera Selatan di Ogan, Komering, Ilir. Skapur sirih kami suguhkan dari Rumah 500 Tiang, rumah adat yang berlokasi di Desa Sugihwaras, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Oki, berjarak 84 km di sebelah tenggara kota Palembang. Rumah yang didirikan oleh Pangeran Rejat Wiralaksana pada tahun 1811 memiliki ciri khas yang unik dengan adanya 100 tiang pondasi penyangga yang membuat rumah limas ini mampu bertahan hingga lebih dari 200 tahun. Berawal dari kisah cinta, seorang putra Pangeran Rejat yang berasal dari marga Pegagan Ulu suku Satu untuk memenuhi syarat dalam meminang seorang gadis yang merupakan putri dari Pangeran Ismail yang berasal dari suku Kayu Agung. Wujudlah rumah panggung berbentuk limasan bertiang 100 yang terbuat dari kayu unglen dan kayu serumpun dengan ukiran unik 3 dimensi dan lukisan di dalamnya. Kami nama Edi Johan, pengelola rumah 500 tiang wisata budaya yang ada di Desa Sugihwaras. Rumah 500 tiang ini adalah ide kami. Alhamdulillah, ide ini setelah tahun 2011 kami luncurkan rumah ini dengan nama Rumah 500 Tiang, akhirnya menjadi magnet. Ya, banyak pengunjung yang merasa ingin tahu. Sebenarnya memang rumah ini lebih daripada 100 tiang, namun untuk pengucapan biar lebih mudah, kita menggunakan kata 100 tiang. Rumah 500 tiang didirikan oleh moyang kami, Pangeran Rejat Wiralaksana, yaitu selesai pembangunannya pada tahun 1811. Kala itu Pangeran Rejat Wiralaksana ini adalah pemimpin marga Pegagan Ulu suku Satu yang ibu kota negerinya di Desa Sugihwaras ini. Latar belakang pembangunan rumah 500 tiang ini, konon sejarahnya adalah buah cinta daripada pernikahan ataupun perkawinan antara anak daripada moyang Pangeran Rejat Wiralaksana yang bernama Depati Malian yang akan dinikahkan atau dijodohkan dengan salah seorang putri dari marga Kayu Agung, yaitu anak dari Pangeran Ismail yang bernama Nyai Siti Asyah. Beliau mempunyai permintaan atau persyaratan jika ingin meminang putri daripada Pangeran Ismail ini. Pangeran Ismail meminta syarat putri beliau untuk ditempatkan di sebuah rumah limas yang ukurannya lengkap dan juga dengan hiasan ornamen, arsitektur seni yang seperti kita lihat sekarang ini. Oleh Pangeran Rejat, dibangunlah sebuah rumah panggung yang ditopang oleh tiang kayu berkelas berbentuk bulat, setinggi 2 hingga 4 meter, memiliki luas bangunan 16 kali 36 meter, dengan mendatangkan berbagai arsitek pada masanya, sehingga rumah ini memiliki nuansa negeri Tiongkok, Timur Tengah, dan peradaban Melayu. Bahan-bahan kayu yang digunakan dalam pembangunan rumah 500 tiang ini ada beberapa jenis. Yang alang-alang yang ada di atas ini menggunakan bahan baku berupa unglen atau kayu ulin atau juga disebut kayu besi. Dinding ini menggunakan kayu papannya bernama medang. Kemudian lantai itu papannya terbuat dari kayu khas Sumatera Selatan berupa kayu tembesu. Kemudian ada
tiang-tiang yang menopang daripada rumah ini yang lebih daripada 100 batang itu terbuat dari ada yang kelempate dan juga ada dari unglen. Sistem pembangunan rumah ini ada beberapa jenis untuk antara tiang dengan alang, antara juga sako dengan alang-alang dan kayu-kayu yang sifatnya ukuran besar itu menggunakan pasak. Dan untuk lantai dan dinding itu ada menggunakan paku. Rumah ini juga memiliki ciri khas yang unik berupa sekat dinding ventilasi dengan kayu bersusun, dan pada bagian atasnya terdapat ukiran terawangan berwarna kuning emas yang kini telah usang ditelan zaman. Pertama, fungsi daripada ventilasi tegak yang berjejer itu pertama dari segi keamanan, kemudian karena rumah ini dulu berdiri di zamannya masih katakanlah tradisional, belum ada teknologi. Jadi dengan adanya ventilasi yang tegak ini, angin yang berhembus itu bisa masuk sampai ke ruangan. Nah, di bagian depan itu ada 2 tingkatan, teras luar, kemudian teras dalam, kemudian ruangan utama atau kalau bahasa dulu namanya ini gegaja. Kemudian ruangan di belakang ada kamar, di situ ada 4 kamar. Kemudian nyambung lagi ada ruangan makan dan ada ruangan dapur, serta di kiri kanan dahulunya itu ada tangga lagi untuk keluar dan turun ke tanah. Terdapat pintu ganda pada bagian tengah ruangan utama dan dinding penyekat yang dipenuhi dengan motif hias ukir dan lukis berwarna emas dengan perpaduan nuansa budaya Cina, Timur Tengah, dan motif leker Palembang. Arsitektur yang ada di rumah ini ada bersumber dari beberapa negara. Ada ukiran timbul seperti yang kita lihat di belakang ini itu dari negeri Cina. Kemudian ada lagi yang sifatnya sablon seperti yang di dinding-dinding itu dari Sumatera Selatan. Kemudian ada yang bercorak kehitam-hitaman itu dari negara Persia atau dari Arab. Berada di dalam rumah 500 tiang, seolah membawa pada dimensi waktu, memberikan decak kagum atas arif dan bijaksananya para leluhur dalam membina rumah adat ini. Berusia lebih dari 200 tahun, rumah 500 tiang merupakan wujud indahnya perpaduan berbagai unsur budaya yang menjadi hasanah dan patut dijaga dan dilestarikan keberadaannya.